Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom. Pada kesempatan ini, saya Suhendra dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di mana saya diberikan kesempatan, ruang, dan juga waktu untuk men-sharekan pengalaman hidup saya, di mana saya anggap pengalaman ini sebagai kesaksian saya demi kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kesaksian saya hari ini pun dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan video saya ini. Marilah sebelum kita dengarkan kesaksian saya ingin mengajak sahabat semua untuk berdiam diri sejenak. Kita berdoa meminta hikmat bijaksana dari Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi pengalaman, dan biarlah pengalaman hidup hamba ini Bapa juga dapat menjadi kesaksian hamba atas kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah semakin banyak orang yang mengenal Engkau, yang menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka, dan biarlah kesaksian hamba ini juga dapat memberkati hidup mereka, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkatilah semua hal yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kesaksian ini Bapa, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah juga perangkat elektronik yang hamba pakai, berkatilah juga hal-hal pendukung lainnya Bapa, biarlah semuanya dapat Engkau mudahkan, Engkau lancarkan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat hidup untuk bersaksi. Saya merupakan salah seorang penderita penyakit HNP ya, atau dikenal dengan istilah hernia nucleus pulposus. Orang awam biasanya menyebut penyakit ini sebagai penyakit saraf terjepit. Nah, apa sih itu penyakit saraf terjepit? Nah, saya menderita penyakit ini sebenarnya sudah lama, sejak beberapa tahun yang silam, dan puncaknya itu terjadi pada tahun 2017 akhir, di mana saya mulai merasakan kesakitan pada kaki saya, mulai dari pinggang sampai ke ujung jari kaki saya. Bahkan saya sempat berkonsultasi dengan dokter. Jadi dari dokter itu mereka hanya memberikan kita obat painkiller atau pereda rasa sakit. Nah, waktu itu sekitar bulan Januari 2018, awal tahun kemarin, jadi rasa sakitnya itu memuncak, dan satu kali minum itu, dosis yang diberikan oleh dokter satu kali minum itu adalah 4 butir obat. Jadi ketika saya minum 4 butir obat, saya rasa masih belum hilang rasa nyerinya, padahal kita udah tunggu beberapa menit kemudian saya minum lagi. Jadi saya langsung minum 2 kali dosis. Jadi tapi namanya juga obat bekerja,
Jadi yang namanya rasa sakit itu tuh bukan mereda tetapi makin menjadi-jadi ya, seperti itu sahabat semuanya. Jadi sampai saya kesusahan untuk berjalan, jangankan berjalan, bergerak sedikit saja itu sangat sakit luar biasa. Dan ya puji Tuhan, dapat dukungan dari orang-orang gereja, dari teman-teman sekerja, mereka juga mendoakan saya. Semuanya saudara-saudari saya membantu baik secara materi maupun secara moral. Mereka berjibaku, mereka menolong saya, dan akhirnya saya pun dibawa ke Kuching, Malaysia untuk melaksanakan operasi di sana. Dan puji Tuhan pada saat itu 2018 sekitar bulan April juga sembuh, jadi bisa langsung kerja. Nah kemudian penyakit saya ini saya pikir udah selesai, ternyata masih belum. Dan jadi kenapa saya bisa dapat penyakit seperti ini? Ya saya berpikir bahwa ada kejadian trauma di masa lalu ya, ketika saya mencoba untuk jadi waktu itu saya mengangkat ember yang isinya air semuanya. Jadi ember itu penuh dengan air, karena jalannya itu terlalu licin, maka saya terpeleset dan akhirnya saya jatuh. Dan pas pada saat saya jatuh itu posisinya itu adalah jatuh terduduk. Jadi seperti tulang belakang kita itu kan berruas-ruas. Jadi tulang belakang itu susunannya berruas-ruas. Jadi karena tekanannya yang kuat itu, makanya seperti per itu nggak mampu nahan. Jadi ini ruas tulang belakang, ini ruas tulang belakang, dan untuk menyambung ruas tulang belakang itu di tengah-tengahnya itu ada karet. Seperti itu ya, jadi ada karet. Nah karena saking nggak kuatnya karetnya itu menopang beban tubuh kita dan juga barang yang kita bawa. Jadi pas pada saat kita jatuh terduduk itu, karetnya itu ambiar ya, jadi pecah seperti itu ya. Jadi makanya itu bisa menekan saraf, dan saraf yang lewat di bagian tulang belakang kita, dan akhirnya itu menekan saraf, makanya bisa merasakan sakit. Dan saya pikir setelah saya operasi di Kuching itu saya udah sembuh, ternyata masih belum ya. Jadi memang kita harus banyak hati-hati, berpantang, jangan sembarangan melakukan aktivitas. Nah, pada saat 2019 kemarin, 2019 akhir tahun, sekitar bulan Desember, rasa sakitnya muncul lagi. Dan penyakit ini memuncaknya itu pas pada saat bulan April. Saya posisinya jongkok sambil mencuci piring, sekitar jam 11.30 atau jam 12 siang seperti itu ya, siang hari. Saya merasakan sakitnya luar biasa dari kaki saya sebelah kiri menjalar ke kaki saya yang sebelah kanan. Dan saya duduk pun gak tenang, keringatan, sakitnya luar biasa, nyilu sakit, nyeri, luar biasa sakitnya. Jadi dua belah kaki itu sakit, kita duduk nggak bisa, baring pun nggak bisa, jadi keringatan selama 3 jam. Dan saya telepon dokter yang menangani saya itu, yang saya sering konsultasi, beliau namanya adalah Dr. Octavianus SPOT, jadi spesialis ortopedi. Dan ketika saya menelpon beliau mengatakan bahwa saya harus segera dirujuk ke rumah sakit. Dan pada saat jam 3 sore saya dilarikan ke rumah sakit Sudarso di Pontianak, Kalimantan Barat, dari Kabupaten Bengkayang ya. Jadi perjalanannya itu sekitar 3 jam atau 4 jam. Jadi sampai di sana, sampai di rumah sakit Sudarso, sakitnya belum hilang. Jadi saya sudah meronta-ronta, saya minta tolong. Jadi saya minta tolong kepada petugas medis yang ada di tempat di IGD untuk membawakan saya, memindahkan tubuh saya ke ranjang seperti itu ya. Jadi pas pada saat saya sudah berpindah ke ranjang, waktu itu lepas maghrib sekitar jam 6.30, 6.45 seperti itu, seingat saya malam hari, saya merasakan bahwa loh kok kenapa bisa kaki saya kesemutan. Jadi bagian bawah tubuh saya kesemutan. Saya pikir oh ini mungkin duduk terlalu lama di posisi yang sama. Jadi mungkin gara-gara itulah kaki saya kesemutan. Nah saya pikir saya tidur, besok saya bangun, kaki saya akan kembali membaik, tidak kesemutan lagi. Jadi dokter, perawat segala macam udah periksa, udah suntikan obat penahan sakit, dan juga obat-obat lainnya. Dan akhirnya saya diopname sekitar jam 9.15 malam, pada tanggal 14 April 2020 ya, 2020 kemarin. Nah habis itu ketika esok paginya saya bangun, sekitar jam 8, jam 9 pagi,
saya berusaha untuk menggerakkan kaki saya, tapi herannya itu kenapa tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, saya pun merasa was-was. Saya mencoba melihat kaki saya, benar-benar nggak bisa bergerak. Ya, jadi saya pikir ini hanya sebatas kaki. Ternyata ketika saya merasa ingin buang air kecil pun, ketika saya ingin turun dari ranjang tempat saya opname itu, saya ingin berjalan ke arah WC, arah kamar mandi, itu jaraknya kira-kira 4-5 meter ya. Saya pikir saya mungkin masih sanggup lah walaupun harus menahan sakit. Tetapi pas pada saat saya mau menginjakkan kaki, mau melangkahkan kaki ya, jadi saya masih bertumpu pada ranjang itu, tempat tidur saya, di bed saya itu. Dan sambil dipopong oleh istri saya bilang saya pengen buang air kecil, saya bilang seperti itu ya. Jadi pas pada saat mau melangkah, jangankan melangkah ya, jadi pas saya mau menggerakkan badan saya untuk maju sedikit saja, langsung ambruk seperti itu, langsung ambruk ya. Jadi untung ditahan sama istri saya, dan saya udah tahu bahwa ada yang tidak beres yang terjadi pada bagian bawah tubuh saya, dan saya minta perawat untuk ambilkan saya pispot. Jadi saya coba buang air kecil, tapi tidak bisa sama sekali. Jadi benar-benar fungsi saraf di bagian bawah tubuh saya itu semuanya sudah tidak berfungsi lagi waktu itu, sejak pada tanggal 15 April 2020 kemarin. Dan bukan itu saja, ketika saya mau BAB juga saya nggak bisa sama sekali. Jadi saya minta tolong dokter, beliau memberikan saya obat minum, obat taruh di dalam lubang anus saya ya. Jadi tidak bisa keluar, yang keluar itu hanyalah air saja, ampasnya tidak ada sama sekali. Jadi saya tidak buang air kecil kurang lebih selama 3 hari, dan saya tidak buang air besar itu kurang lebih selama 3 minggu lamanya ya. Padahal makanan masuk terus ya, minuman masuk terus, dan perut saya terus kembung. Jadi saya minta ya, kita sebagai orang yang percaya, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan saja. Dan saya minta kalau misalnya memang ini harus salib yang harus saya pikul, ya saya akan pikul dengan ikhlas hati. Dan saya minta pertolongan dari Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memampukan saya. Dan waktu itu karena dokter sudah merasa bahwa fungsi saya itu tidak bisa bekerja dengan baik, saya tidak bisa buang air kecil, ya, buang air besar juga nggak bisa sama sekali. Oleh karena itu, sejak pada 3 hari kemudian, setelah tanggal 15 itu, mungkin antara tanggal 17 atau 18 April ya, dipasangkan kateter selang kencing untuk membantu proses BAK saya, buang air kecil saya. Dan ya, saya pada saat itu kan mulai baru pandemi corona ini terjadi di Indonesia ini. Jadi sebisa mungkin kita juga minta dokter Octavianus yang menangani saya untuk bisa memberikan layanan operasi ya. Tapi ya memang sekali lagi karena terkendala oleh wabah penyakit ini, jadi para petugas medis itu mereka berusaha untuk meminimalkan tindakan operasi yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena mereka takut bahwa kita yang pasien dalam kondisi baik, yang kondisi segar, kondisi sehat tanpa ada virus apapun, tiba-tiba kalau misalnya terjangkit virus itu bagaimana? Kita sudah punya penyakit, tambah satu penyakit lagi. Jadi ya kita hanya bawa dalam doa, dan untuk melakukan operasi itu memang harus persetujuan 3 dokter ya. Jadi dari dokter yang menangani saya, Dr. Octavianus, kemudian harus ada persetujuan dari dokter anestesi dan juga dokter penyakit dalam. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik ya, walaupun sudah banyak sekali dokter yang tidak mengiyakan ya, tetapi kita bawa dalam nama Yesus, puji Tuhan diizinkan untuk operasi. Dan akhirnya operasi tulang belakang saya dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 kemarin. Mungkin hari Kamis, ingat saya hari Kamis ya, jam 9 masuk, jam 10 operasi. Seperti itu, dan saya dibius total, dan dioperasi pada lumbar. Jadi yang rusak itu adalah lumbar 1, lumbar 2, lumbar 5, serta sanctum 1. Dan daerah sanctum itu dekat dengan tulang ekor kita ya. Jadi pas pada saat kita operasi, puji Tuhan juga susah untuk mencari golongan pendonor untuk darah kita ya. Jadi ke PMI juga nggak ada. Jadi puji Tuhan ada saudara yang membantu. Jadi operasi dilaksanakan
pada hari Kamis 23 April 2020, dan kemudian hari Jumat setelah operasi selesai dokter tidak visit, hari Sabtu Minggu dokter istirahat ya. Jadi hari Senin dokter datang lagi ke ruang opname saya. Pada saat dokter datang ke ruangan opname saya, jadi beliau meminta saya untuk menggerakkan kaki saya. Beliau bilang seperti ini, "Bang, gerakkan kaki abang sekarang." Jadi saya coba gerakkan. Saya bilang, "Tidak bisa dok, tidak bisa gerak sama sekali." Padahal kita udah bergerak, mencoba menggerakkan semampu kita. Dan kemudian dokter juga bilang, "Bang, abang coba sekarang gerakkan jari-jari kaki abang." Dan ya memang beliau buka selimut kaki saya ya, jadi ketika dilihat memang nggak bisa bergerak sama sekali. Saya bilang, "Dok, saya udah berusaha semaksimal mungkin, nggak bisa sama sekali. Ini nggak bisa gerak nih," saya bilang kayak gitu. "Nggak ada rasanya sama sekali." Jadi dicubit oleh perawat pun nggak ada rasa, disentuh oleh dokter pun nggak ada rasa. Jadi ibarat bagian bawah tubuh saya, maaf ngomong, mulai dari alat kelamin saya, lubang anus saya, sampai ke ujung jari kaki saya itu semuanya lumpuh ya, jadi lumpuh. Dan bukan hanya sebelah kaki, tetapi dua belah kaki. Dan itu benar-benar saya merasa bahwa masa depan saya ini sudah bagaimana ya, sudah hancur mungkin seperti itu. Saya tidak bisa bekerja lagi, saya tidak bisa produktif lagi ya, padahal usia saya masih muda. Dan kemudian kita hanya bawa dalam nama Yesus, kita bawa dalam doa saja. Dan ketika dokter sudah melihat bahwa saya tidak bisa menggerakkan jari kaki saya, nggak bisa menggerakkan kaki saya, dokter pun sambil berpegang pada sisi ranjang saya, melihat dari ujung kaki saya sampai ke tubuh saya, dan beliau pun tarik nafas panjang ya, sahabat semuanya. Ibarat harapan pun sudah hilang seperti itu. Tapi saya yakin, saya bilang sama dokter jangan khawatir, saya masih punya Tuhan, saya yakin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saya. Dan saya masih ingat kata-kata itu ya. Dan akhirnya dokter pun berpesan pada saya seperti ini, "Bang, abang ini kan tahu kalau kita Indonesia wabah penyakit virus corona 2019 sudah masuk. Jadi kalau misalnya abang dirawat inapkan di rumah sakit ini terlalu lama, nanti takutnya abang bisa dijangkiti oleh virus ini. Jadi lebih baik abang pulang saja ke rumah." Jadi sesuai dengan saran dokter, ya kita putuskan untuk pulang. Dan waktu itu, sahabat sekalian, jangankan untuk berjalan berdiri ya, untuk duduk saja saya tidak mampu. Jadi pas pada saat check out dari rumah sakit, saya coba duduk di tempat tidur saya. Duduk 15 menit itu saya sudah merasakan pusing luar biasa. Jadi semuanya mutar, gelap seperti itu, dan saya tidak mampu. Perawat bilang, "Bapak mau nggak didorong pakai kursi roda keluar?" Saya bilang, "Mas, ini jangankan untuk didorong ya, jadi duduk saja udah nggak mampu." Jadi benar-benar keringatan sekali ya. Jadi akhirnya ya sudahlah, pulang, kita ikuti arahan dari dokter, pulang. Dan sebelum pulang itu kita juga punya kenalan ya. Jadi kenalan itu beliau juga cukup peduli sekali sih, sangat peduli. Beliau cukup peduli dengan kondisi saya. Jadi pas pada saat itu video call by WA, video call, beliau bertanya, "Gimana bro keadaannya?" Saya bilang, "Ya seperti inilah." "Lumpuh ya?" dia bilang kayak gitu kan. "Lumpuh ya?" Saya bilang, "Ya." Saya bilang seperti itu. Lalu beliau bilang, "Coba saya lihat kakimu." Dan ya, di sini biasa orang masih punya kemampuan ya untuk melihat ya, tapi saya tidak percaya itu ya, jujur aja. Dan beliau memang punya kelebihan lah seperti itu, bisa menerawang, kata orang awam seperti itu, bisa menerawang. Jadi saya minta istri saya untuk buka selimut di kaki saya, jadi minta istri saya untuk video callkan kaki saya dari ujung ke ujung seperti itu ya. Jadi beliau melihatnya pun, beliau langsung geleng kepala ya. Jadi seperti ini, sudah geleng kepala, ibarat sudah tidak ada harapan. Ya saya pikir sebagai seorang teman, harusnya dirimu menghibur saya, jadi bukan memberikan respon atau reaksi seperti itu, menggeleng kepala. Jadi seperti seakan-akan sudah tamat riwayat saya, nggak ada harapan lagi. Saya bilang, "Nggak apa-apa bro, saya percaya dengan Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya." Dan saya buktikan itu ya. Jadi terapi pun saya lakukan setelah saya sampai di rumah. Jadi kita cari terapis dari Rumah Sakit Anugerah
Bunda ya, beliau itu bertugas di Rumah Sakit Anugerah Bunda dan juga Rumah Sakit Sudarso Pontianak. Beliau kita undang ke rumah, jadi ya beliau sangat sangat memotivasi saya. Saya tahu bahwa tidak ada tenaga sama sekali di kaki saya, tetapi beliau berusaha untuk menghibur saya terus. Beliau mengatakan bahwa ya masih sudah ada tenaga, walaupun sedikit tapi sudah ada tenaga. Saya bilang ya terima kasih mas. Jadi terapi. Jadi terapinya itu mulai dari terapi duduk, cara untuk duduk, menegakkan tulang belakang kita, ya, kemudian berdiri, bahkan ya jujur ya. Jadi saya tidak bisa memakai kekuatan di betis saya, jadi saya hanya bisa mengandalkan kekuatan pada paha saja. Jadi waktu saya berdiri saya harus bertumpu pada kedua paha saya. Jadi itu memang saran dari terapis, karena fungsi sarafnya itu memang cedera ya, jadi nggak bisa berfungsi maksimal. Jangankan untuk berdiri berjalan, kita buang air kecil aja, buang air besar aja nggak ada. Jadi saya selama kurang lebih 7 bulan itu saya pasang selang kencing, dan kurang lebih 7 bulan itu saya nggak bisa buang air besar ya, jadi harus terus dibantu oleh istri saya. Dan puji Tuhan, teman-teman saya selalu mendoakan saya, atasan saya juga mendoakan saya, teman-teman kantor, kemudian umat-umat yang ada di Kring semuanya mendoakan saya juga. Mereka mendoakan saya, memberikan saya dukungan moral. Kemudian ketika saya harus konsultasi ke dokter, ke rumah sakit dari rumah, jadi saya masih belum bisa bergerak sama sekali. Mau nggak mau orang gereja itu datang ke rumah dan mereka membopong saya ke kursi roda. Jadi mereka jagain tuh sampai ke sana, udah diangkut sampai ke sana, mereka juga angkut kita pulang ke rumah ya. Jadi benar-benar pengalaman yang luar biasa. Meskipun saya menderita, tetapi saya bersyukur pada Tuhan Yesus bahwa saya masih punya teman-teman ya, saudara-saudara yang mau menolong saya kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi ya kemudian seiring berjalannya waktu, karena saya juga harus duduk, saya harus baring ya di atas tempat tidur ya. Jadi kan pasang selang kencing, jadi kita nggak bisa gerak terlalu banyak. Dan pas pada saat selesai operasi kan lukanya itu kan masih basah. Jadi dokter pasang selang darah di arah tulang belakang kita, jadi darahnya masih netes-netes ke tempat penampungan darah di itu ya. Jadi karena saya disuruh nggak boleh gerak sama sekali 3 hari, jadi lecet ya di belakang dekat area belakang saya. Dan karena posisi saya terlalu lama di baring di tempat tidur, oleh karena itu terjadi lelas ya. Jadi lukanya itu jadi makin bertambah banyak, bertambah besar, dan bertambah dalam. Dan pas pada saat saya konsultasi dengan dokter, jadi karena fasilitas BPJS saya sudah berakhir, ya jadi harus pindah ke dokter yang lain lagi. Jadi ke dokter yang awal. Jadi dokter tetap sama, Dokter Sugeng spesialis ortopedi, SPOT. Jadi beliau melihat bahwa wah ini lukanya udah dalam sekali, padahal di atas lukanya itu ada kerak. Ya, jadi ada kerak keras yang menutupi. Jadi pas pada saat itu Dokter Sugeng minta bahwa saya harus segera dioperasi ya. Jadi dimasukkan ke rumah sakit lagi, dibuka lukanya supaya bisa buang daging yang tidak bagusnya seperti itu. Kulit dan juga daging yang tidak bagusnya. Hari Jumat ya saya masuk ke rumah sakitnya, Rumah Sakit Bayangkara Pontianak waktu itu 15 Mei. Saya masuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Pontianak, kemudian pada tanggal 16 Mei sekitar jam 4 sore, seingat saya seperti itu ya. Jadi saya dimasukkan ke ruang operasi, ke kamar operasi, dan dibius. Pada saat itu dioperasi ya. Dan ya memang banyak sekali kejadian aneh yang menurut saya baru pertama kali saya alami ketika saya masuk ke kamar operasi kedua kalinya pada tahun 2020 kemarin. Saya melihat banyak sekali hal-hal aneh ya. Jadi saya melihat ke sebelah kanan saya ketika saya sudah selesai operasi. Saya melihat ke sebelah kanan saya melihat bahwa ada seperti singgasana ya, seperti tempat duduk yang megah, yang besar sekali, yang terbuat dari kristal, yang transparan, batunya transparan, berbalok-balok seperti itu. Saya semakin melihat ke sebelah kanan saya, jadi semakin tinggi, nggak bisa dijangkau. Dan saya melihat lapangan rumput yang sangat hijau dan perasaannya damai sekali di sana ya. Jadi saya juga sempat berkomunikasi ya
berkomunikasi. Saya bertanya, Bapak, bagaimana dengan nasib keluarga saya, bagaimana dengan nasib orang-orang yang membesarkan saya. Kebetulan saya dibesarkan oleh nenek dan bibi saya, mereka sudah meninggal dunia. Ya, saya hanya harapkan bahwa Bapa di surga bisa menganugerahkan keselamatan bagi mereka walaupun mereka belum percaya kepada Yesus. Dan saya yakin itu akan terjadi kepada mereka ya. Kita bawa doa saja. Dan setelah itu ya saya siuman dan dokter mengatakan bahwa saya harus check out ya, itu pada hari Senin karena kondisinya juga corona ya, COVID-19 ini. Jadi saya check out dan saya langsung dibawa ke Bengkayang untuk dirawat di sini ya, di Bengkayang ini. Jadi saya dirawat ya. Jadi proses pemulihan luka dan terapi terus berjalan, setiap hari terapi terus, tetapi terapinya itu ya kita tidak berani terlalu paksa ya. Jadi harus perlahan-lahan kita belajar duduk, belajar menggerakkan kaki kita. Jadi kemudian karena namanya selang kencing itu kan nggak boleh pasang terlalu lama ya sahabat ya. Jadi sudah berjalan berbulan-bulan masih belum lepas karena nggak bisa berfungsi sama sekali saraf-sarafnya itu. Jadi kita nggak bisa buang air kecil ya. Jadi akhirnya pada tanggal 29 Juni malam hari sekitar jam 11 malam ya. Jadi sejak sore saya sudah merasa tidak enak badan ya. Jadi saya meriang terus. Jadi walaupun sudah ditutup selimut, jadi meriang terus. Dan akhirnya pada jam 11 malam, jadi urine bag saya, kantong urin saya itu kan dibungkus pakai kantong plastik warna hitam. Jadi kita nggak tahu ya. Ternyata setelah dibuka itu, yang ada di dalam kantong plastik warna hitam itu bukan air urin saya, tetapi yang ada itu adalah darah semua ya. Jadi makanya saya kejang-kejang, saya sampai gemetaran ya, sampai benar-benar merasakan dingin luar biasa ya. Mungkin itu udah infeksi. Akhirnya saya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang sekitar jam 12 malam, dan dokter dan petugas medis setempat mereka angkat tangan ya. Jadi mereka bilang lebih baik Bapak dibawa ke Pontianak saja. Jadi ya semuanya walaupun kita memakai fasilitas BPJS, tetapi tidak semuanya akan ditanggung BPJS, termasuk ambulans juga. Jadi ambulansnya itu cukup mahal ya. Jadi sekitar 2 juta rupiah. Jadi kita berikan 2 juta rupiah, dikembalikannya 1.000 rupiah saja. Jadi kurang lebih 2 juta rupiah. Dilarikan pakai ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara. Puji Tuhan masih ada kamar di sana. Dan dokter Dadan spesialis urologi yang menangani saya ketika di USG, bagian saluran kencing saya ternyata itu sudah merah semua ya. Dan benar ya, jadi dokter bilang ya sudah operasi ya. Jadi pada tahun 2020 kemarin, tanggal 1 Juli 2020 kemarin saya masuk kamar operasi untuk ketiga kalinya. Yang ini kali ketiga itu adalah untuk operasi saluran kencing saya. Ketika operasi, dokter mengatakan bahwa Bang, ini ada beberapa alat yang tidak bisa di-cover oleh BPJS, jadi Abang ibarat harus sewa ya. Jadi kita sewa alat endoskopinya. Itu berupa satu alat kecil yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk melihat organ dalam kita ya masih bagus atau enggak kayak gitu ya. Jadi dokter mengatakan seperti ini, dokter Dadan mengatakan bahwa Bang, kalau misalnya kita endoskopi, ternyata saluran kencing Abang sudah tidak ada tempat untuk keluar air kencing lagi. Otomatis kita harus tanam selang lewat perut. Nah, yang namanya kalau udah tanam selang lewat perut, saya agak khawatir ya. Jadi karena teman satu kering itu, beliau itu ibunya ya tanam selang lewat perut ya. Jadi untuk buang air kecil itu untuk lewat perut itu kayaknya sudah bagaimana seperti itu ya. Jadi saya hanya bisa bawa dalam doa, Tuhan tolonglah berikan yang terbaik lah. Dan ketika saya dibawa ke kamar operasi, saya kan dibius total ya, jadi saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya mengalami kejadian yang kedua kali lagi yang aneh menurut saya. Jadi saya melihat seperti roh saya naik di kamar operasi itu. Jadi saya lihat dari atas, saya lihat ke bawah, peralatan operasinya, tempat duduk operasinya, tempat baring operasinya, peralatan semuanya lengkap.
Akhirnya saya dibawa ke ruang opname saya. Di ruang opname saya kan ada pintu masuk, dan saya melihat di situ banyak sekali orang yang berpakaian baju putih ya. Jadi banyak sekali orang berpakaian baju putih, penuh ya, dari pintu masuknya penuh sekali. Jadi banyak sekali itu. Ya, jadi banyak sekali. Ini cerita ya dari istri ya. Yang ini beliau setelah saya bangun, saya siuman, beliau ngomong lagi seperti ini, kamu ngigau lagi. Ya, saya ngigau apa ya cerita ya. Jadi saya berkata, Bapak jangan memberikan saya terlalu banyak malaikat ya. Ini banyak sekali malaikatnya. Jadi cukup berikan saya 5 atau 10 seperti itu. Jadi 5 di kiri, 5 di kanan, itu sudah cukup lah. Ini terlalu banyak. Jadi ya, seperti itu pengalaman saya, saudara-saudari sekalian. Jadi setelah operasi, dan saya coba ngecek ya, saya takut ya, bahwa dokter menanamkan selang kencing di perut saya. Jadi saya pegang dulu ya, saya pegang apakah ada ditanam di situ di perut ya. Karena kalau misalnya udah ditanam di perut ya cukup susah ya. Puji Tuhan sekali ya. Jadi saya, wah ini berarti ya Tuhan Yesus baik ya. Jadi dokter lakukan visit. Saya tanya, dok, bagaimana? Ya masih ada jalan keluar untuk urin kamu. Jadi ya masih kita pakai silikon ya. Jadi waktu itu udah pakai silikon ya. Jadi bukan pakai kateter lagi, jadi pakai silikon. Jadi ya puji Tuhan. Jadi saya pun diizinkan untuk pulang karena mengingat masih wabah penyakit ini ya, masih belum berakhir. Saya diizinkan untuk pulang. Dan day by day, month by month, jadi kondisi saya semakin baik, semakin pulih. Saya belajar duduk, bisa duduk lama. Jadi duduknya itu awal-awal nggak bisa lama ya, paling cuman dari 5 menit, jadi 10 menit, jadi 15 menit. Dan kita belajar berdiri harus pegang ya. Kalau enggak ya kita bisa rubuh juga. Tetapi Tuhan Yesus mengizinkan semuanya berlalu dengan baik. Tuhan Yesus memberikan saya banyak sekali orang-orang yang menolong saya, mendukung saya, dukungan doa, dukungan moral, dukungan material, semuanya ya. Jadi akhirnya sekitar bulan berapa ya, bulan November, bulan Oktober seperti itu ya. Jadi puji Tuhan sudah bisa BAB ya, dan kata dokter karena sarafnya itu nyambung, kalau misalnya udah bisa BAK ya pas otomatis bisa BAB kayak gitu ya. Puji Tuhan kita coba lepas kateternya, lepas silikonnya, selang kencingnya. Ya memang sih pertama kali keluar netes-netes ya, nggak lancar gitu ya. Jadi ya puji Tuhan, yang penting bisa keluar dulu lah ya, karena kita kalau pasang selang kencing terlalu lama itu juga nggak baik juga ya. Jadi puji Tuhan, keadaan sudah semakin membaik, sudah bisa, awalnya belum bisa duduk, belum bisa BAK, belum bisa BAB. Jadi ya atas pertolongan Tuhan dan izin dari Tuhan, akhirnya bisa kencing ya, bisa BAK ya seperti itu. Jadi puji Tuhan sekali, Tuhan Yesus memberikan kelancaran semuanya. Dan ya, pas pada saat saya konsultasi ke Dokter Octavianus, waktu itu masih pakai kursi roda ya. Jadi beliau mengatakan, Bang, abang coba berdiri ya. Waktu itu saya sudah mulai percaya diri karena saya yakin kekuatan di kaki saya sudah cukup pulih ya. Untuk berdiri saja lah ya, masih belum bisa berjalan. Walaupun harus memakai kedua tangan kita untuk menopang tubuh kita naik, seperti itu ya. Yang pada awalnya itu mati total ya. Jadi lunglai sekali, jadi nggak bisa rasa. Jadi ibarat kayu itu dipukul, dibakar, nggak ada apa-apa. Jadi ibarat kaki saya ini, mulai dari alat kelamin saya sampai ke ujung jari kaki saya itu ibarat patung ya, nggak ada rasa sama sekali, nggak ada nyawa sama sekali, nggak ada rohnya sama sekali. Dan pas pada saat saya ke tempat praktek dokter, pakai kursi roda, saya disuruh berdiri. Ya walaupun saya harus menopang tubuh saya, menjungkit badan saya untuk berdiri, memakai tangan saya, ya. Ketika saya sudah bisa berdiri seperti itu, dan beliau bilang, ya alhamdulillah ya, berarti sudah ada harapan untuk sembuh ya. Dan
Ketika itu memang masih belum bisa berdiri terlalu lama ya, jadi capek luar biasa, masih butuh penyesuaian, 15 detik itu udah hebat ya. Jadi dokter bilang ya sudah abang duduk saja dulu, sudah keringatan ya seperti itu ya. Jadi akhirnya dokter juga sudah mulai percaya bahwa saya bisa sembuh ya. Dan saya bilang tenang dok, saya pasti sembuh ya. Jadi dokter sampai guyonin saya, ini malah bukan dokternya menyemangati pasien, tetapi terbalik ya, pasien menyemangati dokter. Padahal awalnya itu memang sudah nggak ada harapan sama sekali, tapi ya di dalam nama Yesus tetap ada kemenangan. Dan hari berganti hari, kesehatan saya terus pulih, puji Tuhan, dan saya sudah bisa melakukan aktivitas, sekarang saya sudah bisa berdiri, saya sudah bisa berjalan ya, dan semua itu atas izin Tuhan. Saya juga sudah bisa jongkok. Kemudian saya sekarang sudah tidak memakai silikon ataupun kateter lagi, dan saya juga bisa BAB sendiri ya, sudah bisa buang air besar sendiri, dan luka pun sudah sembuh ya. Jadi ketika saya terapi, Dokter Victor di rumah Dokter Victor tenaga medis, Dokter Victor yang menangani saya, yang terapi saya, beliau bertanya, mati berapa belah? Saya bilang 2 belah dok, saya bilang seperti itu ya. Wah, ini Bapak harus bersyukur, harus berterima kasih banyak nih, bersyukur nih. Kenapa? Ini orang aja 1 belah kaki udah setengah mati, ini 2 kaki, ibarat sudah bisa berdiri berjalan, itu sudah hebat ya, itu sudah ibarat Tuhan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya bagi saya. Dan oleh karena itu, ya di dalam hati saya berkata pada Tuhan, ketika saya sembuh, saya pulih ya izinkan saya untuk bersaksi, sekiranya kesaksian saya ini juga dapat menguatkan orang-orang sakit, di mana mereka merasa sendiri, mereka merasa ditinggalkan, diasingkan, tidak ada harapan sama sekali. Tetapi sebenarnya di dalam nama Yesus tetap ada harapan. Sekecil apapun, asal kita bawa dalam doa di dalam nama Yesus, tetap ada harapan, tetap ada mukjizat, asalkan kita percaya kepadanya. Itulah kesaksian saya yang saya baru saja bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Biarlah kesaksian saya ini juga dapat menguatkan setiap insan, sahabat-sahabat yang mungkin masih mengalami pergumulan hidup, mungkin masih ada sakit penyakit, mungkin masih ada beberapa hal, masalah, kendala, halangan yang harus diselesaikan. Biarlah kesaksian saya ini juga dapat menguatkan sahabat-sahabat semua sekalian. Nah, sebelum kita tutup kesaksian kita hari ini, kita nyanyikan sebuah lagu pujian untuk Bapa di surga ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita nyanyikan sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar
besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Marilah kita tutup kesaksian kali ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik. Kesaksian kali ini sudah selesai. Bersyukur, berterima kasih. Semoga kesaksian hamba-Mu ini dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang mendengarkannya. Biarlah semakin banyak orang yang datang kepada Engkau Tuhan, mengenal Engkau, dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan senantiasa. Terima kasih Bapa, kami sungguh serahkan waktu yang akan kami lalui selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon berikanlah kami pemeliharaan, penyertaan, serta perlindungan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kuatkanlah mereka yang masih berjuang Bapa, kuatkanlah kami semua yang masih berziarah di dalam dunia ini Bapa, berikanlah kami kekuatan untuk bertahan. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga menyerahkan orang-orang sakit ataupun orang-orang yang masih mengalami permasalahan mereka sendiri Bapa, biarlah Tuhan Yesus yang menopangkan tangan atas mereka Bapa, dan biarlah Bapa yang di surga juga berkenan memberikan mereka kesembuhan dan juga jalan keluar. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Semoga kesaksian saya hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan yang tersendiri bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita. Dan terus berjuang, jangan pernah menyerah, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah menutup telinga dan juga menutup mata. Ia beserta dengan kita sekarang untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.